Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar simulasi pengisian realisasi pendapatan dan realisasi belanja di Aircam versi 2 ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe, terima kasih ya. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Dan yang belum subscribe, agar segera untuk di subscribe ya, agar teman-teman itu tidak ketinggalan update-update yang ada di channel ini ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu mengenai simulasi pengisian realisasi belanja dan realisasi pendapatan di Aircam versi 2 ya. Oke, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya mengenai pengisian realisasi belanja yang tidak bisa, itu ternyata karena realisasi belanja itu hanya dapat diisi di akun bendahara. Jadi jika kita menggunakan akun staff, otomatis kita itu tidak dapat melakukan pengisian realisasi pendapatan ya. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan atau mengisi realisasi belanja itu wajib menggunakan akun bendahara ya. Oke, langsung saja ya kita login terlebih dahulu di akun atau di portal Aircam versi 2 ya, dengan menggunakan akun bendahara ya. Karena kebetulan saya menggunakan akun Kamat, jadi saya log out terlebih dahulu ya. Dan seperti yang saya jelaskan kemarin ya, untuk pengisian realisasi belanja maupun realisasi pendapatan itu didahului di akun bendahara ya. Kita masukkan realisasi belanja di akun bendahara, kemudian nanti akun Kamat itu tinggal menyetujui dan kembali ke akun staff atau akun bendahara untuk mengisi tanggal realisasi ya. Nah, ingat ya, yang membedakan antara Aircam versi 1 dengan Aircam versi 2 yaitu pada bukti upload dokumen ya. Di Aircam versi 2 mengharuskan teman-teman itu mengupload bukti dokumen ya. Nah, setelah login menggunakan akun bendahara, itu teman-teman langsung ke menu realisasi ya. Nah, setelah di menu realisasi, teman-teman ke realisasi, kemudian ke pendapatan ya. Oke, setelah di pendapatan, ini karena aksesnya kemungkinan masih banyak, jadi prosesnya itu biasanya agak lama ya. Nah, setelah nanti muncul, ini akan kita klik tambah, kemudian di sumber dana, itu pilih APBN BOS tahap 1 ya. Nah, setelah APBN BOS tahap 1 itu tipe kas, yaitu biasanya rekening. Nah, nanti teman-teman itu disuruh untuk mengisi nomor rekening, dan pastikan teman-teman terlebih dahulu itu sudah menginput nomor rekening di pengaturan, kemudian rekening bank ya, menggunakan akun Kamat ya. Oke, kita tambah. Oke, karena masih kesalahan ini terkadang karena banyak akses dan masih trouble pada sistem Aircam versi 2, jadi kita itu biasanya harus menunggu ya. Dan sebenarnya ya teman-teman, saya itu sudah mengupload atau mengunggah untuk tambah pendapatan ya. Jadi nanti saya hanya akan menjelaskan aja ya teman-teman untuk pengisian rencana belanja, karena kemarin saya coba hapus namun tidak bisa. Jadi ya saya tidak bisa untuk memberikan simulasi untuk sekali lagi ya teman-teman. Dan setelah teman-teman nanti untuk menginput realisasi pendapatan, yaitu selanjutnya adalah pindah buku. Seperti sama di Aircam versi 1 kemarin ya teman-teman, prosesnya itu pendapatan kemudian pindah buku, dan saldo yang ada di pindah buku artinya saldo itu sudah tunai dan siap untuk dibelanjakan di toko ya. Jika kita menggunakan proses pembelanjaan menggunakan tunai. Dan hal-hal yang wajib teman-teman persiapkan yaitu nota atau bukti pembelanjaan. Nah, misalnya di sini saya sudah ada bukti pembelanjaan ya. Misalnya itu apakah nota ataupun kwitansi ya teman-teman, karena ini adalah wajib untuk diupload. Nah, sebagai contoh di sini saya siapkan 1 buah nota.
Nah, untuk diinput nanti di realisasi belanja. Untuk di sini ya, pengeluaran kegiatan ya teman-teman. Karena masih loading, jadi kita tunggu dulu ya. Dan sambil menunggu itu teman-teman sebaiknya untuk di subscribe dulu ya, agar nanti teman-teman itu tidak ketinggalan jika misal ada update dari channel ini. Oke, kita kembali. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini kemarin saya sudah tambahkan. Jadi kalau misal ingin menambahkan, teman-teman itu klik tambah, kemudian pilih sumber yaitu menggunakan APBN BOS tahap 1, kemudian pilih tipe kas, misalnya rekening ya. Intinya kalau misal tidak mungkin kan langsung dikasih tunai, jadi itu biasanya rekening. Kemudian bank apa, ini nanti akan muncul nomor rekeningnya dan tanggal rekening ya. Nah, setelah itu kita pilih tanggal berapa dana BOS masuk sesuai dengan yang ada di buku rekening ya. Misal saya tanggal 28. Oke aja. Kemudian nilai pendapatan ini ditulis dengan sesuai dengan nilai ya. 76.320 misalnya. Nah, ini keterangan bisa diisi ataupun bisa dikosongkan. Kalau saya biasanya mengisi BOS tahap 1. Dan untuk bukti upload, ini diupload adalah dokumen baik berupa buku rekening ya. Misalnya di sini saya sudah siapin buku rekening, jadi kita tinggal upload. Kemudian setelah itu klik simpan ya. Nah, misalnya ini disimpan. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini nanti akan proses menunggu. Nah, namun karena saya sudah double ya, tadi ini kemarin saya sudah input dan ini sudah melakukan realisasi itu pada tanggal yang kemarin ya. Nah, setelah itu nanti ini tinggal disetujui di akun Kamat ya. Nah, kita buka akun Kamat. Nah, kemudian kita proses ke realisasi ya, kemudian di pendapatan. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul pendapatan yang diinput oleh bendahara. Namun karena ini biasanya agak loading ya, teman-teman. Nah, nanti di sini akan muncul ya. Apa yang harus disetujui. Nah, setelah nanti disetujui oleh akun Kamat, nanti tinggal diisi adalah tanggal realisasi di akun bendahara ya, dengan nomor referensi atau nomor kwitansinya ya. Itu biasanya diawali dengan 001 sebagai bukti bahwa ini adalah pembelian atau transaksi pertama dana BOS tahun 2023 ya. Oke, karena waktu ya teman-teman, saya hanya menjelaskan aja ya teman-teman. Nah, nanti di sini tinggal disetujui sama dengan pada saat melakukan realisasi belanja ya, sama kemarin, yaitu tinggal disetujui aja atau di-approve oleh akun kepala. Nah, setelah pengisian approve di akun kepala lembaga, teman-teman silahkan membuka kembali akun bendaharanya ya. Nah, di akun bendahara nantinya akan muncul untuk tanggal realisasi ya, atau tanggal berapa nota itu akan dibuat ya teman-teman, seperti itu. Oke, setelah itu kita kembali ke realisasi. Ini kita menunggu lagi ya teman-teman, karena ini kita tidak bisa mengisi kalau masih seperti ini. Ini akan kosong nantinya. Dipindah buku pun ini tidak akan muncul. Ini di sumber dananya pun tidak akan muncul. Nah, itu adalah kendala dari Earcam sebenarnya ya teman-teman. Kita diburu waktu, namun server Earcam itu masih sampai hari ini itu belum stabil. Jadi kita sebagai bendahara ya, tentulah atau pengelola operator itu tentulah kita masih mengeluh. Mudah-mudahan nanti untuk pembuat kebijakan bisa mempertimbangkan hal-hal seperti ini ya. Dan bahkan jika kita menggunakan Earcam versi pertama itu masih lebih lancaran versi pertama dibanding dengan menggunakan Earcam versi kedua. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita ini harus menunggu lagi. Nah, oke, karena sudah muncul ya, dan ini setelah tadi disetujui, nanti teman-teman itu tinggal menginput tanggal realisasi ya di sini. Nah, nanti kita akan menginput tanggal realisasi dan
nomor referensi ya. Nah, tanggal realisasi ini tentunya biasanya itu sama dengan tanggal nota ya. Nah, ini misalnya. Ini tanggal, maksud saya ini tanggal realisasi kemarin itu pada saat saya menginput ya. Yang saya maksud itu adalah tanggal notanya ya, teman-teman. Udah seperti itu. Nah, setelah menginput tanggal nota, nah ini akan langsung status selesai, dan kita juga harus hati-hati dalam menginput nomor referensi karena setelah menginput nomor referensi itu nanti teman-teman itu tidak dapat lagi melakukan perubahan ya. Nah, ini kemarin ada tanggal notanya, dan nanti juga akan menginput nomor ini ya, nomor referensi. Nah, setelah menginput nomor referensi itu artinya sudah selesai, kita tinggal pindah buku. Kemudian ini saya hapus saja ya karena kemarin saya sudah ada. Tidak bisa terhapus ya. Oke, artinya ini harus saya tolak dulu di akun ya. Ini mungkin masih error, jadi mungkin teman-teman yang mengalami seperti ini abaikan aja ya, nanti ini bisa dihapus saja. Kemudian kita lakukan pindah buku. Nah, ingat untuk pindah buku sama seperti kemarin ya, tambah. Artinya itu teman-teman melakukan penarikan ya. Ini APBN BOS tahap 1 itu dari tipe rekening bank ke tipe rekening tunai. Nah, seperti itu. Setelah itu kita input tanggal nota. Artinya tanggal berapa teman-teman melakukan pencairan di bank. Nah, misalnya di sini tanggal pencairannya adalah tanggal 6 Maret ya. Maret itu pukul 9.54 ya. Ini biasa dilihat di bukti penarikan ya, teman-teman. Ini biasa diberikan oleh pihak bank. Oke. Kemudian jumlah berapa jumlah teman-teman atau berapa dana yang teman-teman tarik nih bisa penarikan ya. Diisi penarikan ataupun ini bisa dikosongkan ya, teman-teman. Kemudian ini upload. Hal yang diupload adalah bukti penarikan teman-teman. Ini biasa kan diberikan oleh pihak bank ya, seperti ini. Ini kita tinggal upload. Nah, setelah berhasil upload, kita simpan. Nah, ini tinggal menunggu realisasi ya. Nah, setelah seperti ini, kita buka akun Kamat ya untuk melakukan persetujuannya. Kita logout dulu. Kemudian buka akun Kamat. Realisasi, kemudian pindah buku. Oke, kita tinggal tunggu muncul nanti untuk realisasi ya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tinggal klik approve. Namun ingat ya teman-teman, ini harus diperiksa dulu apakah sudah betul atau ada kesalahan. Nah, jika sudah betul, ini tinggal klik approve, kemudian pilih disetujui ya. Setelah disetujui, maka akan muncul status menunggu tanggal realisasi. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita tinggal menginput tanggal realisasi sesuai dengan kwitansi atau bukti pengeluaran atau bukti penarikan dari bank ya kemarin. Nah, ini untuk mengisi tanggal realisasi itu kita buka lagi akun bendahara ya, kita logout. Nah, selanjutnya kita buka akun bendahara ya. Oke, bendahara, kemudian klik masuk. Nah, setelah berhasil masuk, kita langsung ke menu realisasi, kemudian ke pindah buku ya. Nah, setelah muncul, kita ke menu set tanggal realisasi, dan ingat untuk nomor referensinya ya. Ini kemarin muncul, ini kita coba hapus. Ternyata belum, kita abaikan aja. Ini kita ambil nomor referensi, kemudian ingat untuk pindah buku, kemudian kita ke set tanggal realisasi. Nah, akan muncul tanggal. Nah, untuk tanggal kita sesuaikan dengan tanggal nota ya, yaitu kemarin tanggal 6 Maret pukul 9 ya. Kita ini bisa menggunakan tanggal 19 ya, 9.
09. Ini 09 pukul 54 ya. Nah, kita set, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita nomor referensi, karena ini adalah 002, kita klik 002. Kemudian selanjutnya adalah dokumen. Nah, ini akan muncul dokumennya ya. Kayak kemarin yang kita upload ya. Kemudian ini kita klik simpan. Nah, untuk dokumen yang kemarin kita simpan adalah bukti penarikan ya. Jika tidak ada bukti penarikan, bisa juga menggunakan buku rekening yang menunjukkan saldo dilakukan tarik tunai ya, atau debit di akun rekening ya. Kemudian klik simpan. Nah, setelah berhasil, artinya teman-teman itu sudah melakukan pindah buku ya. Nah, selanjutnya setelah melakukan pindah buku, kita ke pengeluaran kegiatan. Nah, untuk di pengeluaran kegiatan itu teman-teman disesuaikan dengan nota. Nah, misalnya di sini kita sudah melakukan pembelian atau ada nota untuk barang operasional, misalnya tagihan internet ya. Misal kita cari dulu untuk tagihan internetnya, atau ini bisa langsung dicari di sini ya, internet ya, tagihan. Oke, tidak muncul, jadi kita cek dulu di sini. Itu di standar. Kita cek. Nah, ini penyediaan ATK. Oke. Nah, misalnya ini adalah token, bukan ya? Ada internet mana? Nah, ini misalnya kita akan memasukkan nota internet, itu kita klik rincian dan pembuatan nota ya, kemudian klik tambah. Nah, ini pilih metode pembayaran, itu misal tunai. Nah, penerima ini ingat, pastikan nama penerima itu sudah ditambahkan ya. Nah, tanggal nota misalnya ini adalah tanggal bayar. Nah, kita ingatkan bahwa karena tanggal pembayaran itu adalah tanggal setelah penarikan, jadi kita mulai pembelanjaan itu mulai tanggal 7 ya. Ini disesuaikan dengan tanggal nota, jamnya juga ingat disesuaikan, misalnya jam 10, kemudian oke. Ini pembayaran tagihan internet. Nah, karena pembayaran tagihan internet ini kuantitasnya adalah 3 bulan, ini misalnya ini adalah 300 ya, ini harga satuan. Kemudian ini kemudian alokasi PPN-nya dulu ya, tidak ada PPN. Kemudian alokasi ini bersumber dari mana, misalnya tidak muncul ya. Ini nanti akan muncul tahap 1 atau tahap 2 ya. Kemudian ini alokasinya, misalnya ini karena dibayar 3 bulan, berarti kita pakai 3. Kemudian alokasi kita tunggu muncul. Kemudian untuk upload ya. Ya, di upload ini adalah notanya. Nah, misalnya ini harus disiapkan notanya dulu ya. Nah, misalnya di sini kemarin saya sudah siapkan untuk nota internet ya. Nah, misalnya ini ada nota, ini apa aja. Setelah itu ini alokasinya belum muncul. Kuantitasnya ini adalah 3 karena ini kemarin dibayarnya per 3 bulan. Belum muncul ya. Ini untuk pembelian ini tergantung dari notanya ya teman-teman. Jika misal dibayarkan per bulan, berarti artinya kita harus menginput satu persatu ya. Atau jika misal dibayarkan 3 bulan sekali, nah itu bisa ya. Nah, misalnya di internet ini kan kemarin cairnya di bulan Maret, jadi pembelanjaan itu tidak boleh dilakukan sebelum tanggal pencairan. Jadi kita masukkan pembelanjaan di bulan 1, bulan 2 itu di bulan Maret ya. Nah, seperti itu. Nah, jika misal tidak langsung satu kali itu bisa juga ya. Itu tergantung dari notanya. Jika cuma menggunakan satu nota, jadi kita uploadnya satu nota ya. Jika misal per bulan itu kita tetap pakai per bulan ya. Ya.
ini belum muncul dan ini bisa disimpan, ini tidak bisa ya karena ini alokasinya belum bisa. Artinya teman-teman, jika misal mungkin ini karena jaringan ya teman-teman. Nah ini akan muncul apakah sumber dananya dari dana bos tahap 1 atau dana bos tahap 2 ya. Nanti kita pilih, kemudian kuantitasnya ini jumlahnya berapa. Misalnya kalau 3 bulan kan kemarin ini tagihan internet itu per bulan, jadi kita tulis berapa jumlahnya yang dibayarkan ya. Nah seperti itu. Nah setelah nanti berhasil, ini nanti akan disetujui oleh akun kepala lembaga atau kepala madrasah. Nah setelah berhasil disetujui di akun kepala lembaga, kita kembali ke akun bendahara untuk melakukan pengisian tanggal realisasi dan nomor referensi ya, atau nomor kwitansi ya. Misal tadi 002, kalau misal transaksi berikutnya 003, ini disesuaikan dengan transaksi ya. Ini tidak ada PPN, tambah. Kemudian sumber dana. Oke ya teman-teman, karena jaringan yang tidak mendukung, jadi mungkin saya cukupkan aja ya tutorial kali ini. Mudah-mudahan ini bisa jelas ya teman-teman, dan jika misal nanti sudah normal rekamnya, nanti saya upload kembali ya untuk pengisian bukti realisasi atau bukti belanja di rekam ya. Oke, nanti di tahap berikutnya ya teman-teman, karena ini sampai sekarang ini belum bisa ya teman-teman. Ini belum normal maksud saya ya rekamnya. Oke, cukup sekian untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam pengisian atau pengerjaan realisasi pendapatan dan pindah buku ya. Oke, cukup sekian untuk informasi kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk share ya, agar teman-teman yang tidak tahu channel ini bisa mendapatkan bantuan juga ya. Oke, cukup sekian. Ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.